Ketahui karena sudah diajarkan mulai dari sekolah minggu, mulai dari taman kanak-kanak ataupun di sekolah minggu di gerejanya masing-masing. Apa itu Paskah? Paskah merupakan suatu hari yang sangat spektakuler bagi kita umat Kristen. Amin. Paskah merupakan suatu hari yang patut kita syukuri atas segala pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Seperti dikatakan Bapak Kepala Sekolah, tanpa kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus, sia-sialah iman kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih, begitu besar kasih Allah akan dunia, dikatakan firman Tuhan, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari segala dosa. Dari segala dosa, dikatakan firman Tuhan. Begitu besar kasih Allah, karena hanya dengan kedatangan daripada Tuhan Yesuslah, hanya dengan kedatangan daripada Allah itu yang berinkarnasi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka agar supaya kita mendapatkan atau memperoleh keselamatan. Amin. Karena sejak semula dalam penciptaan manusia pertama, manusia sudah jatuh dalam dosa. Inilah visi dan misi daripada Tuhan untuk menyelamatkan kita umat manusia. Karena begitu besarlah kasih Tuhan, tak terukur, tak terselami kasih daripada Tuhan Yesus. Amin. Kalau tidak kedatangan daripada Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, mungkin kita menjadi orang yang binasa sampai hari ini. Kita tidak lagi mengenal apa itu arti hukum kebaikan sesama manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan hari ini kita merayakan Paskah. Semua umat yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita merayakan Paskah. Hari yang terutama, sebenarnya Paskah inilah yang terutama daripada kelahiran Tuhan Yesus. Karena peringatan akan Dia yang akan mati dan bangkit, Tuhan sudah memberikan di dalam kitabnya, di dalam Lukas 22 ayat 19 dikatakan, peringatanlah akan daku, peringatilah akan hari ini yang mana Tuhan akan mengalami yang namanya kematian, yang mana Tuhan akan yang mengalami yang namanya kebangkitan. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya untuk kita tetap melakukan atau memperingati tentang Paskah. Amin. Amin. Ada tertulis di dalam Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus, disuruh kita merayakannya? Tentu tidak. Tetapi Paskah lah sebenarnya yang harus benar-benar kita rayakan dengan begitu sukacita. Amin. Karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, tidak ada pengorbanan yang begitu besar di dalam kehidupan manusia selain daripada pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita sudah mengetahui jalan salib yang Tuhan lalui, bagaimana Dia mengalami penderitaan, bagaimana Dia mengalami cambukan, bagaimana Dia mengalami ejekan, bagaimana Dia mengalami tendangan, bagaimana Dia mengalami cemoohan. Semuanya itu dipikul oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dan adik-adikku sekalian, sekarang bagi kita yang telah menerima keselamatan itu, bagaimana kita menyikapi tentang pengorbanan daripada Tuhan Yesus? Bagaimana kita menyikapi Paskah itu pada saat hari ini? Mungkin kalau diputar tentang perjalanan Tuhan Yesus mulai dari pelayanannya sampai kepada penyalibannya, pasti kita meneteskan air mata. Kita akan terisak-isak melihat kepedihan, kepahitan, kesakitan yang dialami daripada Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih, ada seorang perempuan
yang sangat terharu dan menangisi daripada saat Tuhan Yesus berjalan memikul salib. Tetapi apa kata Tuhan? Tangisilah dirimu. Amin. Artinya Bapak Ibu Saudaraku terkasih, perbuatan daripada Tuhan Yesus yang Tuhan lakukan pada saat Dia mengalami jalan salib itu adalah tujuannya untuk kita semua. Amin. Karena manusia sejak semula sudah masuk di dalam kutuk dosa. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita ketahui dulu sebelum Tuhan Yesus Kristus datang di dalam dunia, orang percaya kepada hukum Taurat. Orang percaya kepada hukum Taurat. Hukum Taurat tidak salah, tetapi hukum Taurat selalu ditunggangi dengan adat istiadat dan budaya orang Yahudi, sehingga kebenaran daripada hukum Taurat itu selalu dibenarkan dan dicampur adukan dengan budaya-budaya yang salah. Seperti yang kita lihat, yaitu di dalam pelayanan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Apa kata Tuhan? Tuhan diprotes oleh para penghulu-penghulu agama pada saat hari itu. Mengapa kamu melakukan kesembuhan pada hari Sabat? Nah, di sini kedatangan Tuhan Yesus merubah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa hal yang baik Tuhan lakukan pada hari Sabat tidak dibolehi? Inilah kedatangan daripada Tuhan Yesus untuk merubahkan mindset daripada ajaran-ajaran, budaya-budaya yang dimasukkan di dalam hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara terkasih dikatakan firman Tuhan, yaitu Ia mendahului kamu di Galilea. Pada saat Tuhan Yesus mati dan dikubur, budaya daripada orang Yahudi di kala itu adalah memang selalu berziarah atau melihat keadaan orang yang dia kasihi, orang yang dia sayangi, yang telah meninggal ataupun yang telah meninggalkan dunia. Dan setelah 3 hari mereka datang dengan tujuan untuk merempah-rempahi. Itu budaya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam firman Tuhan, dikala Maria dan Maria yang lain menjenguk kuburan daripada Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ. Tuhan Yesus sudah mengalami kebangkitan. Amin. Amin. Tuhan Yesus sudah mengalami kebangkitan. Maka dikatakan firman Tuhan di situ, Ia mendahului kamu di Galilea. Tuhan sudah berkata kepada murid-muridnya, engkau harus berangkat ke Galilea. Sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan sudah berpesan kepada para murid-muridnya untuk mereka berangkat ke Galilea. Tetapi murid-murid daripada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara terkasih, mereka mengalami kekecewaan, mereka mengalami perasaan yang begitu berat ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Banyak daripada murid-murid daripada Tuhan Yesus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahulunya yang dialami ataupun yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ada yang sebagai nelayan kembali kepada nelayan. Mereka sudah hilang pengharapan. Mereka tidak lagi mendengar apa yang dikatakan firman Tuhan. Engkau harus berangkat ke Galilea, kata firman Tuhan. Kenapa Tuhan menunjuk suatu kota Galilea atau suatu tempat yang bernama Galilea? Ada yang tahu? Kenapa Tuhan menunjuk tempat Galilea? Karena Galilea adalah suatu tempat di mana penyebaran kebenaran ataupun pelayanan daripada Tuhan Yesus. Disinilah tempat ataupun Galilea inilah tempat di mana Tuhan diterima, diresponi oleh penduduk setempat.
Dan disinilah banyak terjadi mujizat-mujizat daripada Tuhan Yesus, yaitu di Galilea, selain daripada tempat yang lain. Tetapi di Galilea lah tempat Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda mujizat yang begitu banyak. Suatu tempat yang disukai daripada Tuhan Yesus. Nanti kalian baca firman Tuhan. Galilea, kenapa Galilea menjadi tempat tujuan untuk murid-murid disuruh berangkat ke sana sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga? Nah, ini perlu kita ketahui, adik-adikku terkasih. Kenapa Galilea? Yaitu seperti yang saya katakan tadi, Galilea adalah tempat di mana Tuhan memberitakan firman yang sangat diresponi oleh penduduk setempat, dan Tuhan banyak melakukan tanda-tanda mujizat di tempat itu. Amin. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku terkasih dan adik-adikku terkasih, di mana engkau ataupun kita meresponi firman Tuhan, disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Jika engkau tidak meresponi firman Tuhan, jika engkau tidak mendengar kepada kebenaran firman Tuhan, dan engkau selalu ogah-ogahan, mana mungkin Tuhan mau memberkatimu. Tetapi bila engkau membuka hati, engkau membuka diri atas firman Tuhan, atas ajaran-ajaran yang dikatakan ibu guru agamamu, ataupun pendeta-pendetamu, ataupun orang tuamu, maka disitulah Roh Kudus berkenan ada di dalam hatimu. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dan adik-adikku sekalian, responilah firman Tuhan, terimalah, bukalah hatimu. Jangan engkau menutup dirimu atas firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Amin. Karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan sudah berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kata Tuhan, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai juru selamat atas kehidupan kita. Amin. Amin. Mau meresponi firman Tuhan? Amin. Amin. Jawabnya hanya 3 orang. Amin. Amin. Iya, harus jawabannya amin. Jadi kamu siap, hatimu terbuka kepada firman Tuhan, agar Roh Kudus juga bekerja atas hidupmu. Maka bila engkau meresponi firman Tuhan dan tekun di dalam ibadah, tidak sia-sia apa yang engkau perbuat. Itu perkataan firman. Ya, itu perkataan firman. Nah, kembali lagi kepada tema Tuhan, yaitu dikatakan yang terakhir, jangan takut. Ada pesan Tuhan di dalamnya yang berkata dengan jangan takut. Jangan takut. Artinya kita tidak perlu khawatir. Manusia sering khawatir akan hidupnya karena apa? Karena dia selalu memakai pikirannya. Kekhawatiran itu muncul karena kita mengandalkan pikiran. Tetapi bila engkau mengandalkan Tuhan, tidak ada yang perlu kau takuti. Amin. Terhadap kematian sekalipun engkau tidak perlu takut, karena janji keselamatan kita terima bagi orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus. Ketakutan manusia yang paling terakhir adalah ketakutan akan kematian. Teristimewa kepada orang-orang yang mungkin kaya raya. Ya, orang kaya raya takut mati, apalagi orang kaya yang tidak di dalam Tuhan. Dia sudah pusing dengan hartanya, bagaimana mau ditaruhnya. Nah, saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata jangan takut. Kekhawatiran memang ada bagi kita setiap orang manusia yang normal. Tetapi jangan ketakutan itu, kekhawatiran itu yang menjadi mengekang kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi bisa menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Jadi Tuhan berpesan jangan takut. Teristimewa kepada
adik-adikku yang kelas 9 yang akan mengikuti ujian terakhir ya, mungkin ini ketakutan kamu akan bertambah menghadapi ujian ataupun ulangan. Semua kita guru-guru juga mengalami proses pendidikan seperti kamu, seperti saya juga Bapak pernah juga mengalami SMP, SMA di saat ujian terakhir, apalagi di kelas 3. Dulu belum ada yang namanya kelas 9 ya. Di zaman kita belum ada zamannya kelas 9. Sama aja. Di saat ujian terakhir itulah kita sebagai siswa tentu ada rasa takut, khawatir. Bagaimana menghadapi soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau dinas pendidikan. Tetapi adik-adikku sekalian, orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu takut. Tetapi jangan hanya sekedar kamu tidak takut tapi kamu tidak belajar, sama aja. Jadi di sini orang yang mendekatkan diri dengan Tuhan harus tahu juga mengatur waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, dan waktu juga untuk bersekolah dan lain-lain. Jangan hantam kromo. Banyak anak-anak sekarang hanya taunya main game. Jangan hanya taunya main internet dan segalanya yang masih mending kalau kamu buka internet dengan ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kau buka internet dengan judi online, ini yang sudah salah. Ataupun pornografi, ini juga salah. Nah, adik-adikku sekalian, harus kalian perhatikan. Sekarang banyak anak-anak dilanda dengan perbuatan-perbuatan tidak berkenan kepada Tuhan. Perjudian, pornografi, ini yang melanda anak-anak mulai dari SD, SMP. Karena teknologi semakin terbuka, otomatis anak-anak kalau tidak dapat menyikapi hal-hal yang positif dengan yang negatif, tentu kamu akan terjerumus di dalamnya. Kamu akan jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan pun tidak akan berkenan ada di dalam hatimu. Roh Kudus tidak akan ada di dalam hatimu untuk mengajari kamu tentang hal kebaikan. Olehnya hati-hati, tekunlah berdoa. Amin. Tekunlah berdoa. Bukalah hatimu untuk Roh Kudus Tuhan menjamah hidupmu, agar supaya kamu menjadi anak-anak yang tampil beda dengan orang yang tidak percaya. Itu harus kamu katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku ini anakmu, aku mau lebih daripada orang lain. Bagi orang yang tidak percaya kepadamu, aku orang yang percaya kepadamu. Berikan aku kepintaran, berikan aku hikmat, berikan aku akal budi, seperti doa Daniel. Amin. Daniel berkata, berikan aku hikmat, berikan aku pengetahuan, berikan aku kebijakan. Inilah yang harus kamu terima daripada Tuhan. Itulah yang harus kamu minta kepada Tuhan untuk kamu menjadi orang-orang yang berhasil kelak. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dan adik-adikku sekalian. Jadi tidak perlu ada ketakutan dan kekhawatiran. Kalau kamu terus dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran, maka kamu tidak akan bisa maju di dalam pergaulanmu, di dalam pendidikanmu. Tuhan sudah berpesan, pengorbanan Tuhan jangan engkau sia-siakan. Dia mati untuk engkau, dia mati untuk kita. Amin. Untuk menyelamatkan kita. Maka daripada itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kematian daripada Tuhan Yesus, dia mengalahkan alam maut. Dikatakan di dalam firman Tuhan,
Di dalam 1 Korintus 15 ayat 25 ada pesan Tuhan, yaitu musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Tuhan adalah maut. Saya akan bacakan ayat 25, yaitu 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Di ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, itulah musuh yang terakhir yang dikalahkan Tuhan. Tuhan masuk ke alam maut untuk mengalahkan segala maut, yaitu membebaskan orang-orang yang percaya kepada Allah pada waktu itu. Dan mereka masih dalam keterikatan dosa, karena hukum Taurat yang membuat mereka terikat di dalam dosa. Dengan kedatangan Tuhan Yesus dan mati, dan dia masuk ke alam maut, dia membebaskan. Maka dikatakan, dikala Tuhan Yesus naik bangkit dari kematian, bersama-sama orang percaya. Bersama-sama dengan orang percayalah Tuhan Yesus bangkit. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kematian bagi orang yang percaya tidak perlu lagi menjadi ketakutan, momok di dalam hidup kita. Jangan. Tetapi kita harus percaya bahwa keselamatan kita terima, kita peroleh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Itulah Bapak Ibu Saudara terkasih firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami pada saat hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberikan firman yang sangat agung dan mulia bagi kami. Langsung dosa kaki. Biarlah firman yang telah Engkau taburkan kepada kami, firman itu tidak sia-sia bagi kami, dan menjadi kekuatan yang hidup bagi kami ya Tuhan. Bahwasanya Engkaulah penolong kami. Kami tidak perlu takut dan bimbang. Kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, tetapi kami berserah penuh kepadamu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang meneguhkan iman percaya kami, bahwa di dalam Engkau kami berkemenangan, bahwa di dalam Engkau kami dalam kemerdekaan, di dalam Engkau kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu bagi kami pada saat hari ini. Kami mau akan naikkan doa sahabat kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, buat keluarga besar SMP Negeri 9 yang ada di kota Palangkaraya ini. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, Engkau memberkati keluarga besar SMP Negeri 9 Kota Palangkaraya, terkhusus kepada kerukunan Kristen SMP Negeri 9 ini, yang mereka telah berjeri lelah untuk melakukan segala sesuatu persiapan demi persiapan untuk melakukan ibadah perayaan Paskah pada saat hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati kerukunan ini, tetap ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memegang kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah anak-anak didik kami, bersama juga dengan dewan guru kami dan semuanya yang terlibat di dalam persekutuan Kristen SMP Negeri 9 ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Biarlah mereka bersinergi, bergandengan tangan untuk tetap ada persekutuan ini, bersinergi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan firman-Mu yang ditaburkan. Biarlah tidak sia-sia dan kami semuanya diberkati. Terima kasih Bapak di sorga. Secara khusus kami juga berdoa buat Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Irawan, yang sebagai pemimpin, pembina SMP Negeri 9 Kota Palangkaraya ini. Hamba-Mu berdoa buat dia. Tuhanlah memberkati hamba-Mu ini. Berikan dia roh hikmat, akal budi dan kebijakan. Semakin Engkau berikan wibawa-Mu atas dirinya Tuhan Yesus, sehingga dia dimampukan untuk memimpin sekolah ini,
menjadi lebih baik lagi dan menjadi sekolah yang ternama, yang menjadi contoh dan panutan bagi sekolah-sekolah lain. Diberkatilah hamba-Mu dalam keluarganya, anak-anaknya, dan rumah tangganya. Tetap Engkau memegang kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus dia menjadi seorang kepala sekolah yang menjadi panutan bagi seluruh dewan guru dan tata usaha dan seluruh anak-anak didiknya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami juga berdoa kepada-Mu Bapa buat seluruh dewan guru dan staf tata usaha yang ada di SMP Negeri 9. Engkau berkati mereka, biarlah mereka bergandeng tangan, bersinergi untuk mereka menciptakan suasana di sekolah itu dengan baik, dengan kondusif, dengan takut akan Tuhan, dan mereka melakukan secara pribadi, lepas pribadi, untuk mendidik dengan hati kepada anak-anak mereka, anak-anak didik mereka yang ada di sekolah SMP Negeri 9. Diberkatilah mereka dan Engkau perlengkapilah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan, untuk mereka tetap setia dan takut akan Tuhan, untuk mereka tahu melakukan hal yang baik dan yang berkenan untuk anak-anak didik mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, dan diberkatilah tiap-tiap keluarga dari dewan guru, staf dan tata usaha yang ada di SMP Negeri 9. Diberkati rumah tangga mereka dan diberkati segala pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami juga berdoa secara khusus kepada-Mu ya Tuhan, di mana Bapak terkasih kami, Bapak Panca yang dalam keadaan sakit. Tuhan, mari Bapa berkenanlah Engkau menyembuhkan beliau. Kuasa Roh Kudus-Mu menjamah dia. Kami percaya segala sakit penyakit yang dia alami pada saat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berdoa, maka segala sakit itu akan diruntuhkan, segala sakit itu akan dipulihkan, dan dia mengalami kesembuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Demikian juga Tuhan Yesus bagi anggota guru, dewan guru yang berhalangan pada saat hari ini, yang diakibatkan karena anak daripada mereka yaitu melahirkan dan mengalami sakit. Bapa di surga, biarlah semuanya Tuhan Engkau menjamah ibu dan bayi, Engkau selamatkan, Engkau pulihkan dari segala sakitnya. Kami percaya hari ini kami berdoa, bila kami meminta di dalam nama-Mu, maka Engkau akan menjawab. Kami percaya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah kesembuhan bagi ibu dan bayinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak didik kami yang ada pada saat hari ini. Mereka bersukacita di dalam perayaan Paskah pada hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati anak-anak didik kami yang ada di SMP Negeri 9. Terkhusus teristimewa bagi anak-anak kami di dalam kerukunan Kristen SMP Negeri 9 Palangkaraya. Diberkatilah anak-anak didik kami yang mana Tuhan beberapa hari akan datang, khususnya kepada kelas 9. Mereka akan menghadapi ujian ulangan Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau berikan mereka roh hikmat, akal budi dan kepintaran untuk mereka dapat menjawab soal-soal yang diberikan kepada mereka. Biarlah Tuhan Engkau mengaruniakan kepada mereka kepintaran sehingga mereka menjadi anak-anak yang terang, membawakan nama-Mu di tengah kehidupan mereka, dan kelak pada waktunya mereka memasuki SMP ataupun memasuki SMA dan perguruan tinggi. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati, mengiringi setiap anak-anak didik kami dimanapun mereka bersekolah di dalam nama Tuhan Yesus, dan diberkatilah orang tua mereka semuanya dimanapun mereka berada dalam setiap tugas dan pekerjaan orang tua murid. Tuhan memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih Tuhan, hari ini kami dapat merayakan Paskah, di mana pengorbanan-Mu, di mana kematian-Mu untuk menyelamatkan kami, untuk kami boleh dimerdekakan, untuk kami boleh layak untuk masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah menjadi doa kami, inilah menjadi syukur kami pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami mengucap syukur atas segalanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.